Selamat siang, saya masih di Gunung Siontapina. Saya bersama dengan Ponto Labuan Diri. Kami duduk di Galampatanah, tempat duduknya para Sara. Pak Ponto mungkin bisa bercerita mengenai Galampatanah yang kita duduk, tempat kita duduk sekarang ini. Nah, silakan Pak Ponto. Betul Pak. Jadi Galampatanah ini memang sudah ditentukan oleh dari Bapak Kaiko sendiri sejak beliau masih aktif di sini. Jadi setiap kita melaksanakan ritual adat di atas bukit ini tentang yang diwasiatkan beliau, para Sara itu sudah memang di sini tempatnya. Dan masing-masing perangkat adat yang ada di sini ini itu tertentu tempat duduknya. Seperti Tontau, Mataneo dan Sukaneo itu dari sejak dilaksanakannya ini sampai hari ini itu tidak bisa pindah setiap tahunnya. Begitu, Pak. Baik, jadi tempat ini adalah Galampatanah, tempat di mana para Sara duduk dan melakukan musyawarah terkait dengan acara tutura ya di Gunung Siontapina. Pak Ponto Labuan Diri ini sudah berapa malam di sini Pak Ponto? Alhamdulillah Pak, sudah 4 malam. Ya, Pak Ponto sudah 4 malam datang dari Labuan Diri dengan berjalan kaki. Ya, betul. 2 hari 2 malam Pak. Jadi untuk perjalanan itu karena dimana dari rute perjalanan ini sudah diliputi oleh hukum adat yang ditentukan oleh para Sara di Mataneo dan Sukaneo. Jadi keberangkatan kami dari kampung, dari desa sana itu ditentukan 3 hari. Hari pertama itu adalah rombongan Tontau yang disebut dengan Tontau sebagai pembuka jalan menuju di Siontapina ini. Jadi Tontau ini pada 2 orang, ada dari Mataneo dan Sukaneo. Karena yang aturannya itu sama. Kemudian hari kedua itu para Sara yang Termasuk Pak Ponto di hari itu. yang dikuasai oleh Ponto. Ponto. Kemudian hari ketiga itu adalah yang disebut pau. Bapak Mengitari sudah saksikan di atas itu ada yang diputarkan payung dan Iya. ada yang putar payung. Betul. Jadi yang putar payung itu lewat Labuan Diri. Kemudian yang diputarkan payung itu lewat Pasuamba. Dan mereka itu keberangkatan itu hari ketiga. Begitu proses perjalanan. Oke, jadi proses perjalanan komune adat Labuan Diri menuju Siontapina, karena setahu saya jarak Labuan Diri lebih jauh dari yang lain, dari Wasambaa, ya, bermalam di perjalanan Pak Ponto. Ya betul Pak. Ya, jadi mereka harus bermalam di tengah perjalanan sebelum sampai ke puncak Gunung Siontapina. Pak Ponto, hari ini adalah hari Matano, ya, hari intinya dari ritual di Gunung Siontapina. Iya. Dan setelah ini acara selesai berarti. Setelah ini memang kalau programnya sudah selesai, tinggal sebentar malam, itu kita adakan baca doa syukuran di depan makam Kaiko. Makam Kaiko. Dengan adanya selesainya itu acara baca doa syukuran itu, maka selesai itu kegiatan. Oke. Iya, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana orang di sini memakai pakaian kuning, ya. Ini semua memakai pakaian kuning. Hari ini adalah wajib bagi semua yang ada di dalam benteng, di dalam keramah Gunung Siontapina memakai pakaian kuning. Setelah kemarin pakaian putih dan sebelumnya pada prosesi Samburea, ya, memakai pakaian hijau. Pak Ponto mungkin sedikit bisa menerangkan arti kuning ini apa sebenarnya? Sedikit saja Pak Ponto mungkin ya. Mengapa harus kuning di hari
Ada apa dengan warna kuning? Jadi begini Pak, memang kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari proses adat di sini ini. Di mana hari pertama itu adalah pembersihan, itu yang dimana semua pengunjung di sini apabila mereka siap mampu membeli warna baju yang 3 macam ini, jadi ada mereka pakai. Jadi hari pertama itu adalah hijau dan hari kedua itu putih. Sekarang hari ketiga kita seperti yang kita saksikan sekarang ini adalah pakaian kuning. Jadi ini semua terjadi karena itu adalah amanah dari Bapak Taipo. Nah, untuk pengertian daripada kenapa harus hijau atau putih dan kuning ini, penjelasan ini sampai hari ini juga kami belum disampaikan untuk bisa kami sebarluaskan Pak. Jadi kami selalu terbatas dengan para sekarang beliau sudah tinggal leluhurnya yang selalu kita saksikan bersama. Hari ini juga Bapak sendiri sudah saksikan. Kami tidak bisa menceritakan untuk itu Pak. Saya mohon maaf sekali. Baik. Ya. Baik Pak Ponto, dalam waktu yang tidak lama ada program Napakilas peringatan 2 tahun Opu Taipo telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu seperti yang tadi malam sudah saya sampaikan di sini di Galampat Tanah ini, rute perjalanan gerilya beliau sudah kami bisa selesaikan, dan itu melalui pantai timur Pulau Buton dan berakhir di Wasambaa sebelum naik ke Siontapina. Bagaimana, apakah Pak Ponto pernah mendengar kisah Lakarambau dengan Lakudo begitu? Karena beberapa yang saya temukan di lapangan yang banyak dilupakan orang, jabatan paling pertama beliau itu menjadi Lakina Lakudo sebelum pindah ke Kambowa menjadi Lakina Kambowa. Di Siontapina juga ini, di Karamah ini ada satu situs batu meja gitu, ya, namanya Lakodo, yang kebetulan mengarah ke Lakudo sana, ke Muna. Nah, mungkin Pak Ponto pernah, sebagai Ponto tentu pernah mendengar kisah-kisah Lakarambau dalam hubungannya dengan wilayah-wilayah Kadie. Bagaimana dengan Lakudo Pak Ponto? Jadi kan ini tidak punya buku cerita secara tertulis, namun hanya cerita, sambung cerita yang pernah saya dengar hubungannya dengan Lakudo itu. Beliau ini semasa dalam bahasa beliaunya itu adanya pemengana. Oh ya. Dia lelaki ke Lakudo. Setelah itu beliau dia menjabat sebagai Lakina Kambowa. Betul. Setelah di Lakina Kambowa, beliau ini diangkat sebagai Kapitalau Matanayo di Keraton. Betul. Iya. Betul. Jadi memang berarti ini mengkonfirmasi sumber-sumber juga yang saya temukan bahwa Lakarambau itu menjabat Lakina Lakudo di usia yang sangat muda. Ya. Mungkin dalam bahasa adat itu sebagai mangana itu. Dia dalam proses belajar. Ya, setelah matang di Lakudo, kemudian dia ke Kambowa. Menjadi Lakina Kambowa, dan kemudian di zaman Sultan Sakiuddin Darul Alam, Oputa Sangia Langkariri, Sultan Buton ke-19, beliau diangkat menjadi Kapitalau Matanayo. Sementara Kapitalau Sukanayo dijabat oleh Laode Sungkoa Buso.
Ya, jadi dua orang ini adalah anak-anak mantunya Langkariri. Iya. Karena Laode Sungkwabuso menikahi juga anaknya Langkariri. Iya. Oputaiko Ola Karambau menikahi juga anaknya Langkariri yang bernama Waode Rahima. Atau kemudian setelah Oputaiko wafat, beliau digelar sebagai Oputa Palui Gunu gitu. Iya, jadi Waode Rahima itu adalah anak Langkariri yang dinikahi oleh Lakarambau. Sementara satu ulama besar namanya Saidi Raba, Pak Ponto. Ya, Saidi Raba ini menikahi juga anaknya Langkariri. Jadi di zaman Langkariri menjadi sultan, beliau didampingi oleh anak-anak mantunya sendiri. Iya. Lakarambau Kapitalao Matanayo, Laode Sungkwabuso Kapitalao Sukanayo. Saidi Raba adalah mufti Kesultanan Buton, sekaligus adalah imam Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Itu di zaman Langkariri. Saidi Raba menikahi Waode Yamani, anak Langkariri. Ya, anak-anak mereka kemudian kita mengenal ada Laode Arabu, ada Waode Maka, ya, dan yang lain-lain begitu. Jadi ini adalah tempat saya dengar di tempat acara inti tadi itu adalah kamalinya Lakarambau. Betul. Dan kamalinya itu sangat besar dengan 7 tingkat begitu. Ya, kalau mengenai besarnya saya Pak tidak terlalu tahu. Itu hanya memang seperti Bapak saksikan sendiri tadi itu diuraikan di atas tadi itu bahwa kamali itu dia berada di situ. Di situ kamali. Dia di antara kamali dengan kuburannya di situ ada masjid. Ada masjid. Antan di sini Pak. Ya, garakan. Oke, baik. Jadi namun sekarang ini sudah tidak ada bangunan masjid itu karena sudah termakan oleh usia. Tapi kalau untuk masyarakat yang selalu berkunjung di sini melaksanakan sholat itu dia berada selalu di tempat itu Pak. Di tempat itu. Ya. Oke. Dan kita laksanakan sembahyang Jumat di tempat itu. Baik Pak Ponto, terima kasih sudah koja-koja dengan saya. Mudah-mudahan kita masih akan ketemu lagi tahun depan di tempat ini. Ya, ini energinya luar biasa di sini. Saya membayangkan sebuah tempat dengan tidak hanya keindahan alamnya, tetapi kekayaan tradisi dan budaya dari terutama dua komunitas adat Waswamba dengan Labuan Diri. Terima kasih. Kami juga Pak sebagai anak cucu dari Oputaiko ini, kehadiran Bapak di sini kami sangat-sangat bersyukur. Berarti Bapak juga dalam lingkaran keluarga kami di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Baik. Sama-sama Pak Ponto. Terima kasih.